Aku tidak pernah menyangka bahwa satu kesalahan blok di lereng salju akan mengubah segalanya. Ketika kabel gantung itu tiba-tiba berhenti dan aku terperangkap sendirian dengan Ryan, pria yang selama bertahun-tahun kucintai diam-diam, jantungku berdegup kencang seperti akan meledak. Udara dingin di luar gondola seolah menembus jaket tebalku, tapi yang lebih dingin lagi adalah rasa takut yang selama ini kusimpan rapat-rapat di dada. Aku Andi, 28 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi di Jakarta. Kehidupan sehari-hariku terlihat biasa saja di mata orang lain, bangun pagi, macet di jalan tol, rapat dengan klien, pulang malam. Tapi di balik semua itu, ada rahasia yang membuatku merasa seperti hidup di dua dunia berbeda. Di rumah orang tuaku di Bandung, setiap akhir pekan mereka selalu bertanya, kapan Andi bawa pacar pulang? Usia segini sudah waktunya menikah, nak. Ibu selalu tersenyum penuh harap, sementara ayah hanya mengangguk pelan sambil membaca koran. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali aku mendengar kata pacar, yang terbayang di kepalaku adalah wajah Ryan. Ryan sahabatku sejak kuliah di UI. Dia yang selalu ada saat aku stres deadline, yang mengajakku makan sate di pinggir jalan malam-malam, yang tertawa lepas saat aku cerita hal-hal konyol. Dia pria yang sempurna di mataku, tinggi, kulit sawo matang khas Indonesia, senyumnya yang membuat matanya menyipit, dan suaranya yang tenang saat bicara. Tapi aku tak pernah berani mengatakan apapun. Di Indonesia, cinta seperti ini bukan hanya tabu, tapi juga bisa menghancurkan keluarga. Hari itu di kantor, Ryan datang ke meja kerjaku dengan senyum lebar. Andi, liburan akhir tahun ini kita ke Jepang yuk. Ada paket ski murah, bareng teman-teman kantor. Kamu kan suka dingin, pasti cocok. Aku terdiam sejenak. Ski? Aku bahkan belum pernah menyentuh salju asli. Tapi melihat mata Ryan yang berbinar, aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Oke, aku ikut. Malam itu di apartemen kecilku di Kemang, aku duduk di balkon sambil memandang lampu-lampu kota. Aku membayangkan bagaimana rasanya berada di tempat asing bersama Ryan, jauh dari tatapan ibu dan pertanyaan tetangga. Mungkin di sana aku bisa bernapas lebih lega, meski hanya sebentar. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawaku ke titik di mana semua dinding yang kubangun selama bertahun-tahun mulai retak. Perjalanan ke Jepang berlangsung lancar. Kami berempat, aku, Ryan, Budi, dan Sinta dari DC lain. Pesawat mendarat di Narita pagi-pagi, udara dingin langsung menyambut kami. Ryan duduk di sampingku di bus menuju resor ski di Hakuba. Kamu tegang ya, tanyanya pelan sambil menyodorkan termos kopi hangat. Aku tersenyum kaku. Biasa aja, cuma belum biasa dingin segini. Sebenarnya yang membuatku tegang adalah bahunya yang sesekali menyentuh bahuku saat bus berbelok. Malam pertama di penginapan tradisional, kami makan ramen panas sambil bercanda. Ryan bercerita tentang keluarganya di Surabaya yang juga selalu menekannya untuk menikah. Kadang aku capek, Mereka tidak tahu rasanya jadi aku. Aku hampir saja mengatakan sesuatu, tapi kutelan kembali. Keesokan harinya kami naik lift ski untuk pertama kali. Salju putih bersih, langit biru cerah, dan angin dingin yang menyegarkan. Ryan mengajariku cara meluncur dengan sabar. Santai saja, ikuti gerakanku. Aku mengikuti, tapi pikiranku melayang. Setiap kali aku melihat senyumnya di balik kacamata ski, dada ini sesak. Kami bermain sepanjang pagi, tertawa saat aku jatuh berkali-kali. Siang harinya, saat istirahat di pondok kecil, Ryan duduk di sebelahku. Senang ya, jauh dari Jakarta. Di sini rasanya bebas. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku berpikir, bebas untuk apa? Untuk tetap diam seperti biasa. Sore itu, kami memutuskan ski lagi sebelum matahari terbenam. Aku mengikuti Ryan ke jalur yang katanya lebih mudah. Tapi entah kenapa aku kehilangan arah saat kabut tipis turun. Aku belok kiri padahal seharusnya kanan.
Litski sudah tutup dan aku panik mencari jalan kembali. Tiba-tiba aku melihat gondola kabel gantung yang sepertinya masih beroperasi untuk turun. Aku naik sendirian berharap bisa sampai bawah. Tapi beberapa menit kemudian gondola itu berhenti mendadak di tengah udara. Aku terperangkap. Jantungku berdegup kencang. Lalu pintu gondola di sisi lain terbuka pelan dan Rian masuk dengan napas tersengal. "Andi, kamu juga salah jalur," katanya sambil tersenyum lelah. Kami berdua saja di dalam gondola kecil itu, tinggi di atas lembah bersalju, tanpa sinyal ponsel, tanpa tahu berapa lama kami akan terjebak di sini. Angin dingin menusuk melalui celah kecil di gondola. Aku duduk di bangku logam yang dingin, lututku hampir menyentuh lutut Rian. "Ini pasti cuma sementara," kataku mencoba tenang, tapi suaraku bergetar. Rian mengangguk, melepas topi wolnya dan mengacak rambut hitamnya yang basah keringat. "Iya, mungkin ada masalah teknis. Kita tunggu saja. Untung kita berdua, kalau sendirian pasti lebih serem." Dia tertawa kecil, tapi matanya memandang ke bawah, ke lembah yang semakin gelap. Aku tidak berani menatapnya lama. Setiap detik terasa berat. Kami sudah berteman 10 tahun, tapi belum pernah sedekat ini dalam arti yang sebenarnya. Rian mulai bercerita untuk mengisi keheningan. Dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana ayahnya yang keras selalu mengharapkan dia jadi anak laki-laki normal yang suka sepak bola dan cewek. "Kadang aku merasa seperti hidup untuk orang lain, Di kantor juga, teman-teman selalu nanya kapan nikah. Kamu gimana?" Pertanyaan itu seperti pisau. Aku menelan ludah. "Sama. Ibu di Bandung setiap telepon pasti bahas itu. Kadang aku ingin bilang yang sebenarnya, tapi takut." Rian memandangku lama. "Takut apa?" Aku mengalihkan pandangan ke jendela. Salju mulai turun lagi, lembut dan tenang, bertolak belakang dengan badai di dadaku. Waktu berlalu, mungkin 1 jam, mungkin 2. Suhu di gondola semakin dingin. Kami saling berbagi jaket untuk menghangatkan. Bahu kami bersentuhan dan aku bisa mencium aroma sabun Rian yang familiar. "Ingat nggak waktu kuliah, kita sering begadang bareng ngerjain tugas?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ingat. Kamu selalu bantu aku meski kamu sendiri capek." Saat itu aku hampir saja mengaku. Hampir. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Rian melanjutkan, "Kamu sahabat terbaik yang aku punya, Di. Aku nggak tahu kalau tanpa kamu aku bakal gimana." Kata-kata itu membuat mataku panas. Sahabat. Hanya itu. Tiba-tiba gondola bergoyang pelan. Kami berpegangan satu sama lain tanpa sadar. Tangan Rian memegang lenganku erat. "Jangan takut," katanya. Aku merasakan kehangatan telapak tangannya melalui kain jaket. Di saat itu, semua kenangan melintas, saat dia memelukku waktu nenekku meninggal, saat kami menonton film sampai pagi, saat dia bilang kamu spesial buat aku. Apakah dia tahu? Atau aku yang terlalu berharap? Malam semakin gelap. Lampu darurat di gondola menyala redup, menerangi wajah Rian yang lelah tapi tak tampan. Aku memejamkan mata, berdoa agar momen ini tidak berakhir terlalu cepat, sekaligus takut apa yang akan terjadi kalau kami selamat. Gondola masih bergantung di ketinggian. Rian mulai bicara lebih dalam. "Andi, aku punya sesuatu yang selama ini aku pendam." Suaranya pelan, hampir bisik. Aku membuka mata, jantungku berhenti sejenak. "Apa?" Dia menatap langsung ke mataku. Aku juga merasa ada yang aneh dengan diriku. Bukan cuma tekanan nikah, tapi perasaan ke kamu." Kata-kata itu menggantung di udara dingin. Aku tidak bisa bernapas. "Maksudmu?" Rian menghela napas panjang. "Dari dulu aku suka sama kamu, Di. Lebih dari sahabat."
Tapi aku takut kamu jijik, takut keluarga kita tahu. Di Indonesia, ini nggak mudah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua tahun diam, semua malam menangis sendirian, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Kami bicara berjam-jam. Aku cerita tentang bagaimana aku jatuh cinta padanya sejak hari pertama kuliah, tentang mimpi buruk saat keluarga memaksa aku ke acara taru, tentang rasa bersalah setiap kali berdoa. Rian mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Kita sama, Di. Aku juga sering berpura-pura suka cewek di depan orang tua. Kami saling memegang tangan sekarang, tidak ada lagi jarak. Tapi di tengah kelegaan itu muncul ketakutan baru. Kalau kita pulang nanti gimana? Keluarga kita. Pekerjaan, tanyaku. Rian menggeleng. Kita hadapi bareng. Aku nggak mau sembunyi lagi. Tiba-tiba lampu gondola berkedip. Suara mesin terdengar dari bawah. Penyelamat datang. Saat gondola bergerak turun perlahan, kami masih memegang tangan. Di bawah, teman-teman kami menunggu dengan wajah cemas. Kami bilang hanya kedinginan dan takut. Malam itu di penginapan, Rian datang ke kamarku. Kami duduk di lantai berbicara sampai subuh. Untuk pertama kalinya aku merasa hidup. Tapi aku tahu perjalanan sebenarnya baru dimulai saat kami kembali ke Indonesia. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta malam itu. Jakarta menyambut kami dengan hujan deras dan kemacetan yang amiliar. Rian menggenggam tanganku sebentar di bandara sebelum kami berpisah ke taksi masing-masing. Besok kita ketemu di kantor ya, katanya pelan. Aku mengangguk, tapi hati ini sudah gelisah. Keesokan harinya di kantor, semuanya terasa berbeda. Setiap kali Rian lewat meja kerjaku, kami bertukar senyum rahasia. Tapi Budi, teman kami yang lain, mulai curiga. Kalian berdua aneh akhir-akhir ini. Liburan ke Jepang bikin kalian mesra banget ya, candanya. Aku tertawa kaku. Pulang ke Bandung akhir pekan itu, ibu langsung menyambut dengan oto-oto perempuan. Ini anak teman tante, cantik loh. Ketemu yuk. Aku menolak halus, tapi ayah marah. Kamu sudah besar, Andi. Jangan egois. Malam itu aku telepon Rian. Aku nggak kuat lagi sembunyi. Dia menenangkanku. Kita cari waktu yang tepat. Tapi waktu tidak pernah tepat di Indonesia. Di kantor, gosip mulai beredar. Seseorang melihat kami makan malam berdua di Kemang. Bos memanggilku ke ruangan. Andi, kamu dan Rian ada apa? Perusahaan ini keluarga, jangan bikin ribet. Aku pulang dengan hati hancur. Rian datang ke apartemenku malam itu. Kami berpelukan lama tanpa kata. Mungkin kita harus menjauh dulu, katanya dengan suara berat. Aku terkejut. Kamu mundur. Dia menggeleng. Bukan mundur. Aku sayang kamu, tapi aku juga takut kehilangan pekerjaan, keluarga. Kita butuh waktu. Malam itu kami tidur berpelukan, hanya pelukan penuh air mata. Pengkhianatan kecil mulai muncul saat Budi menelepon ibuku dan bercerita Andi dekat banget sama Rian. Ibu menangis di telepon. Kamu kenapa, nak? Ini dosa besar. Bulan-bulan berikutnya penuh badai. Aku pindah ke apartemen baru di Tebet untuk menghindari gosip. Rian masih di kantor lama, kami bertemu diam-diam di kai kecil atau taman kota. Setiap pertemuan penuh rasa takut dan bahagia sekaligus. Suatu malam, Rian bilang, aku sudah bilang ke orang tuaku di Surabaya. Mereka marah besar, tapi aku tetap pilih kamu. Aku terharu, tapi keluargaku semakin berat. Ayah datang ke Jakarta, memaksa aku pulang ke Bandung. Kamu harus menikah. Ini untuk masa depanmu. Aku menolak. Pertengkaran besar terjadi. Ibu sakit karena stres. Aku merasa seperti pengkhianat. Di tengah itu semua, Rian mendapat tawaran kerja di Singapura.
Aku nggak mau pergi tanpa kamu, katanya. Tapi aku tahu kalau aku ikut, keluargaku akan putus hubungan. Aku memilih tinggal. Malam sebelum Rian berangkat, kami bertemu di pantai Ancol. Hujan deras, kami berdiri di bawah payung yang sama. Ini bukan akhir, Di. Aku akan kembali. Kami berpelukan lama, air mata bercampur hujan. Setelah Rian pergi, aku merasa kosong. Tapi pelan-pelan aku mulai bicara dengan ibu lewat telepon panjang. Aku cerita sedikit demi sedikit tentang diriku. Ibu tidak langsung terima, tapi dia mendengarkan. Ayah masih diam, tapi setidaknya tidak marah lagi. Di kantor baru, aku bertemu orang-orang yang lebih terbuka. Aku mulai menulis diari tentang perasaanku, tentang perjalanan dari takut menjadi berani. Teman baru bilang, kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Aku tersenyum. Rian telepon setiap malam dari Singapura. Kami rencanakan masa depan kecil-kecilan. 2 tahun kemudian, Rian kembali ke Jakarta. Kami bertemu di bandara dengan pelukan yang tidak lagi disembunyikan. Keluargaku akhirnya bertemu dengannya di acara kecil di Bandung. Ibu masih canggung, tapi dia memasak rendang kesukaan Rian. Ayah hanya mengangguk, tapi matanya tidak lagi dingin. Kami pindah bersama ke rumah kecil di Depok. Hidup tidak selalu mudah, tetangga kadang bisik-bisik, tapi kami belajar mengabaikan. Aku membuka usaha desain sendiri, Rian kerja di perusahaan baru. Suatu sore di pantai Bali, kami berjalan berpegangan tangan di pasir yang hangat. Matahari terbenam merah jingga. Rian berlutut mengeluarkan cincin sederhana. Andi, mau nggak kita jalani ini selamanya? Aku menangis sambil mengangguk. Pelukan kami di bawah langit senja adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Semua perjuangan, air mata, dan pengorbanan berbuah manis. Aku telah tumbuh dari pria yang takut menjadi pria yang berani mencintai. Apakah menyembunyikan perasaan cinta sejati demi menjaga harmoni keluarga adalah keputusan yang benar atau salah?